Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, ini adalah video penjelasan hasil diskusi materi ke-11 tentang Islam dalam masalah harta dan jabatan, atau harta dan jabatan dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang sudah kita sepakati, kita model perkuliahan daring dan via YouTube plus GCR. GCR adalah kelasnya, kemudian YouTube adalah sarana penyampaian materi. Karena sebagaimana sudah kita sepakati di awal perkuliahan dulu, dari teman-teman, sebagian teman-teman mahasiswa itu jika live Zoom atau Meet misalnya, itu banyak yang terkendala di daerah rumahnya yang sinyalnya jelek, ya kan? Yang tidak bisa maksimal memahami penyampaian materi perkuliahan. Oke, kita mulai. Alhamdulillah sudah banyak sekali ini dari hasil diskusi materi ke-11 ini tentang harta dan jabatan. Ini ada pertanyaan dari teman kita, bagaimana kecintaan seseorang terhadap harta dan jabatannya itu bisa mempengaruhi pada akidahnya atau tidak, dan jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Juga sudah ada yang membantu menjawab ya dari teman-teman. Ini saya juga kewajiban meluruskan atau menjawab. Jadi lebih banyaknya itu kemana gitu ya, itu tergantung individunya, tergantung manusianya bagaimana memahami harta dan jabatan itu. Misal memahami dengan konotasi negatif, nah, seperti contoh yang diabadikan oleh Al-Quran, itu ada Fir'aun ya, yang dengan jabatannya saat itu sampai mengakui dirinya sebagai Tuhan, itu kan juga ada gitu kan. Fir'aun yang menjabat plus berkuasa, hartanya juga berlimpah dengan jabatan itu. Nah, itu juga seperti itu kan. Kemudian bagaimana yang positif? Nah, misalnya Nabi Sulaiman misalnya, dengan jabatannya, dengan hartanya, beliau bisa memanfaatkan ke yang positif, yang lebih baik. Sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan di materi itu kan, ini semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Umurnya itu digunakan untuk apa, jasadnya digunakan untuk apa, ilmunya, hartanya. Ilmunya, sebab dia berilmu, dia diangkat menjadi pejabat, diamanai, diberi kepercayaan. Nah, kemudian itu diselewengkan, itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, itu juga akan menjadi pertanggungjawabannya. Bahkan yang nyata itu tadi Fir'aun bisa berpengaruh pada akidahnya. Dakwah yang dibawa oleh Nabi pada zamannya itu, Nabi Musa, nah itu tidak diakui, bahkan dikejar-kejar gitu kan. Nah, ingin dibunuh sampai membelah sungai lautan itu kan. Tuh. Oke, kemudian pertanyaan juga dari teman kita, apakah benar semua harta haram apabila sudah dizakatkan menjadi suci? Ya enggak. Harta haram kemudian dizakatkan. Nah, ini logika yang sesat ini ya. Inilah godaan setan itu dari berbagai penjuru gitu. Dari berbagai penjuru. Sangat-sangat apalagi orang yang berilmu itu logikanya yang diserang, pemahaman secara logis
mendahulukan logika pemikiran daripada landasan syariat, misalnya Al-Quran. Nah itu, jadi ya harus berdasar. Misalnya memahami teks seperti itu, misalnya ada harta haram dizakati kemudian jadi halal. Ada semua. Ini landasannya Al-Anfal ayat 28. Al-Anfal itu surat ke-8. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Harta anak-anakmu, harta itu juga besar orientasinya kepada jabatan. Jabatan kan juga ke harta nanti. Anak-anak itu semua cobaan. Jadi harta itu cobaan, kemudian dapat harta atau hasil harta dari yang haram, kemudian apakah dizakati menjadi halal. Nah, itu juga sebuah cobaan, membenarkan yang salah. Sudah tahu salah, harta itu haram, kemudian dizakati sekian persen, apakah kemudian menjadi halal secara keseluruhannya? Tidak. Ini dasarnya Al-An'am ayat 112, yang artinya ini kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Ini setan itu dari manusia dan jin, tidak hanya dari jin saja. Sifat setan yang ada di diri manusia itu ada. Apakah kita bisa menyaringnya, apakah kita bisa membedakannya? Dengan dasar Al-Quran itulah kita bisa membedakannya. Karena satu sama lain itu saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah. Itu tadi, perkataan indah itu kan melogikakan, misalnya itu indah. Wah, ini zakat rezeki ini, mumpung ini susah sekarang aja cari yang haram susah, apalagi yang halal. Itu kan logika-logika yang menyesatkan. Ini kesempatan dapat yang haram kok disia-siakan. Tidak boleh seperti itu. Jadi perkataan-perkataan yang indah-indah itu untuk menipu manusia memang. Jadi jikalau Tuhan menghendaki, misalnya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi jangan dipakai landasan berpikir seperti itu. Tuh. Nah, landasannya lagi apa ini? Al-Baqarah ayat 267. Hai orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nih, hasil usahamu yang baik-baik. Kalau hasil usahamu yang dari haram tadi, kok dinafkahkan, kok dizakatkan? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian juga dasarnya Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka. Nah, maksudnya di sini kan pertama dari Al-Baqarah ini ya hasilnya harta itu dari harta yang baik, yang halal. Kemudian baru dizakatkan untuk membersihkan dan menyucikan. Kok perlu dibersihkan, kok perlu disucikan? Apakah ada yang haram? Ini kalau kita bermain logika, ibarat kain putih kena kotor, itu kan harus ada usaha untuk membersihkannya itu supaya menjadi suci, menjadi putih, bersih lagi. Sebaliknya, yang sudah warna kotor, hitam misalnya, tadinya putih kemudian saking kotornya menjadi hitam, kemudian dibersihkan, atau hal yang najis lah sekalipun ya, mohon maaf, misalnya kotoran gitu ya, kotoran apa, misalnya kotoran ayam misalnya kan najis gitu ya, kotoran ayam itu najis. Kemudian kotoran ayam itu dibersihkan. Apakah kemudian kotoran ayam itu bisa menjadi suci setelah dibersihkan, dicuci mau 1000 kali pun? Ya dia tetaplah kotoran. Sama halnya dengan harta tadi. Yang haram ya dia tetaplah haram. Berbeda lagi dengan pengertian pemahaman dari Al-Baqarah ini. Ya usaha yang baik-baik supaya agar meminimalisir adanya haram atau syubhat dari rezeki yang diperoleh itu, maka diwajibkanlah berzakat. Dan itu pun jika sudah mencapai nisab, sudah mencapai persyaratan, sudah memenuhi syarat. Menurut fikih itu, menurut hukum Islam yang sudah wajib zakat, zakat maupun zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan,
Itu kalau diuangkan itu sebulan bisa menghasilkan 4.800.000. Itu bersih, tidak mempunyai hutang atau tidak dipotong hutang, itu bersih. Jadi penghasilannya 5 juta kemudian ada hutang misalnya 3 juta, itu bagaimana? Berarti belum mencapai nisab ya. Itu nanti kajiannya lebih dalam lagi di hukum Islam, di fikih. Itu ada di PAI gitu, kalau di PAI ada. Tuh ya, jadi harta haram semuanya kotor, tidak bisa dibersihkan. Yang wajib dilakukan terhadap harta haram itu mengembalikan harta itu kepada pemiliknya jika diketahui pemiliknya. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka keluarkan semua harta itu dari wilayah kepemilikannya. Misal diberikan kepada pembangunan masjid, pesantren, mushola. Ini dalam rangka membebaskan diri dari harta haram. Tuh ya, tidak boleh ini. Kemudian diniatkan untuk bersedekah sekian persen sedekahnya atau zakatnya nanti menjadi suci, tidak boleh. Tidak ada itu. Ini yang disepakati di antara semua ulama dari berbagai mazhab. Nih ya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah halaman 249. Tuh ya. Nah, kemudian juga ada teman bertanya, semua harta yang kita miliki berupa kendaraan, elektronik, pakaian, barang-barang branded seperti itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan ya Pak? Iya, semua yang diperoleh itu kan barang-barangnya pakai uang semua belinya. Diperolehnya dari uang apa ini? Digunakan untuk apa? Diperoleh dari mana? Digunakan untuk apa? Itu semua ada pertanggungjawabannya. Tuh, seperti dalil yang sudah ada di materi saya itu kan. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat perhitungannya, tempat timbangannya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Umurnya untuk apa digunakan? Jasadnya itu untuk apa digunakan? Jasadnya digunakan untuk tidur terus. Nanti pertanggungjawabkan, nanti diminta pertanggungjawaban. Jasadnya digunakan untuk berdakwah terus. Ditanya nanti, dihisab di yaumul mizan. Timbangan ini nanti berat, timbangan baiknya atau buruknya itu dipertanggungjawabkan. Ilmunya digunakan untuk apa? Diamalkan untuk apa? Untuk kebaikan atau kejahatan? Ilmu percopetan itu baik jika untuk mencegah copet, tapi untuk diterapkan nyopet kan jadi haram. Nah, ini yang terakhir, hartanya diperoleh dan dibelanjakan untuk apa? Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Tirmidzi itu. Kemudian HP misalnya digunakan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Nah, misalnya ada Al-Quran di dalam HP itu untuk baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang cetakan itu sayang dong, tidak pernah dibaca. Ya diinfakkan ke masjid. Kalau memang sering baca Al-Qurannya di Androidnya, di rumah ada Al-Quran buku cetakan yang jarang dipakai, dia diinfakkan, taruh di masjid. Nah, itu nanti menjadi amal jariah bagi si yang punya Quran gitu. Kan tidak semua orang punya Android, yang kurang mampu. Anak-anak kecil kan belum boleh megang HP kan? Belajar diniyah, belajar ngaji Al-Quran sore hari itu kan, nah, infakkan ke situ. Jadi tidak ada kata-kata mubazir atau sayang. Sebaliknya HP itu digunakan untuk apa? Untuk silaturahim, atau untuk ghibah, atau untuk fitnah, atau untuk menyebar hoax. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan besok semua. Menyebarkan hoax yang kemudian menjadikan perpecahan antar sesama saudara, sesama muslim. Kan hati-hati bahaya. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana sikap kita yang baik terhadap harta dan jabatan yang kita miliki? Juga sudah saya sampaikan di materi saya tuh. Jangan bersifat israf dan tabzir. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Wah, karena dapat jabatan, hartanya bertambah, amanahnya bertambah, kemudian berlebih-lebihan. Untuk nambah kendaraan misalnya gitu. Untuk nambah rumah misalnya. Oke lah kalau itu untuk investasi, tapi kan investasi yang baik yang bernilai manfaat.
Misalnya investasi tanah gitu kan. Misalnya tanahnya dipinjami gitu, dikembangkan untuk tanaman, pertanian, nanti hasilnya untuk lembaga pendidikan atau untuk pesantren, itu kan lebih baik. Jangan kemudian berpoya-poya, berglamor, mobil mewah, kan banyak, tidak semua, tapi kan yang terjadi di sekitar kita itu kan seperti itu. Nah, itu kan akhirnya juga tidak memberi teladan, memberi pelajaran bagi rakyatnya. Tuh ya. Jadi sikapnya jangan israf, jangan berlebihan. Kalau sudah dirasa cukup, misalnya kendaraan, rumah, tidak usah mewah-mewah, yang penting rumah mewah itu adalah rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran, anak-anak istrinya mempelajari Islam, kajian sebagainya itu. Kemudian juga ada yang bertanya, apabila jabatan yang kita miliki tidak sesuai yang kita inginkan namun terdesak pada keadaan, langkah apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus berhenti dari pekerjaan itu atau bertahan, Pak? Lagi-lagi yang harus kita sadari adalah jabatan itu amanah ya. Jabatan itu amanah, jadi jangan mendahulukan hawa nafsu, suka atau tidak suka, ingin atau tidak ingin. Tapi karena sudah diamanai, apalagi terdesak, tidak ada yang dianggap mampu selain kita, misalnya selain yang diberi amanah yang dianggap mampu oleh masyarakat sekitar atau oleh orang-orang yang memilih, maka ya jalani amanah itu dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena segala sesuatunya akan diminta pertanggungjawaban. Seorang pemimpin manfaatkan dengan kepemimpinannya, dengan kebijakannya yang baik-baik, yang memihak kepada Islam, kemudian yang menyadarkan, mengembalikan masyarakat yang tadinya jauh dari Islam, jauh dari agama, didekatkan. Seperti contoh ini di kabupaten-kabupaten lain itu, misalnya ada yang menerapkan wajib madrasah diniyah. Itu sebagai bentuk jalan keluar karena dikuranginya mata pelajaran kurikulum secara nasional, mata pelajaran agama. Ada bupatinya yang mengeluarkan perbub, peraturan bupati, perda, peraturan daerah wajib madin. Tingkatan madin itu ya sama, ada tingkatan dasar misalnya ibtidaiyah, MI gitu ya, madrasah sanawiyah, tingkat ula, tingkat usto, tingkat awal, tingkat menengah, tingkat atas. Itu ngaji, belajar ngajinya ada tingkatannya juga, ada kurikulumnya juga. Nah, ini anak SD minimal harus sudah hafal juz amma misalnya. Atau anak SD minimal harus sudah menguasai tajwid. Nah, yang di sekolah-sekolah umum kan berbeda dengan sekolah agama. Nah, akhirnya dikeluarkanlah wajib madrasah diniyah setelah sepulang sekolah sore harinya, sekaligus ada di sekolah itu diundang guru diniyahnya gitu. Ini kan memanfaatkan jabatannya untuk berdakwah Islam. Nah, ini kan nanti dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab kelak, di hari perhitungan, di hari timbangan itu kan. Selama menjabat ini kamu manfaatkan jabatan untuk apa gitu kan? Apakah untuk menindas rakyatmu, menindas agama, atau sebaliknya mendukung? Semua akan diminta pertanggungjawaban. Oke. Juga ada yang bertanya, bagaimana penjelasan Bapak jika harta berupa keturunan tetapi cara mendidik anak kita tidak dalam jalan Allah? Anak baru lahir dalam keadaan Islam, orang tua bukan Islam, kemudian ikuti orang tuanya, kehidupannya mulus-mulus saja, tidak ada halangan, seperti di Surabaya itu ya, Cina Indo ya, crazy rich itu ya. Nah, ini sudah kemakan YouTube ini ya. Nah, ini harus kita sadari lagi, makanya banyak-banyak mempelajari agama, mempelajari Islam, pahami Al-Qur'an itu. Maca Quran sak maknane kata gitu kan. Tombo ati iku ana 5, maca Quran sak maknane. Wong kang soleh kumpolono, membaca Quran juga dengan maknanya, tidak hanya aja dengan terjemahannya. Orang-orang soleh, orang-orang baik itu jadikan teman.
Jangan justru dimusuhi. Ambil ilmunya, ambil yang baik-baik, jangan merasa paling baik dirinya sendiri, jangan merendahkan orang lain di bawah ilmunya, tidak boleh. Na'udzubillah. Ini ada ini. Nah, non muslim kaya atau muslim miskin. Ini Al-Baqarah ayat 212. Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kehidupan dunia itu dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Kafir ini bukan kata kasar loh ya. Kafir ini sama dengan bahasa Inggris cover gitu kan, kata Ustaz tadi dia kan. Masih terhalang, sampul, ada sampul, ada halangan. Ini bukan konotasi negatif ini. Ini ya memang bagi orang yang belum mendapatkan hidayah Islam itu disebut kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Jadi memang orang-orang kafir itu di dunia ini memang dijadikan indah, dijadikan surga. Padahal orang-orang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Padahal orang-orang yang beriman yang bertakwa itu nanti pada hari kiamat, pada yaumul hisab di akhirat nanti barulah tahu. Jangan dikira enak ya, banyak harta itu enak. Juga diminta pertanggungjawaban. Banyaknya hartamu itu nanti bisa memberatkan hari perhitunganmu, karena banyaknya harta dihitung lama gitu ya. Kalau kata-kata penceramah itu, hartanya banyak, hitungannya lama. Oh, rupanya banyak untuk apa ini hartanya? Banyak untuk yang negatif. Nah, gara-gara hartanya justru memberatkan dia untuk ke surga, untuk ke neraka. Na'udzubillah. Jangan dirasa enak. Makanya sampai ada doanya kan itu. Gimana doanya? Ada yang selalu berdoa enggak itu? Matikanlah aku dalam keadaan miskin harta. Sampai itu doa-doa para filsuf kan. Para filsuf itu doanya seperti itu. Kalau memang hartaku ini untuk memberatkanku di yaumul hisab, lebih baik jadikan aku miskin gitu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasyurni fi zumratil masakin, itu kan doanya. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4126. Itu memang orang miskin cepat hisapnya, karena ya orang miskin itu tidak neko-neko, tidak punya harta, tidak jabat, tidak ada yang diminta pertanggungjawaban, terus kamu lo alit dang logikanya kan gitu. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim, an Habirurah qala Rasulullah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang-orang beriman. Namanya penjara itu kan yang tidak enak, terkekang kan. Dan surga bagi orang kafir. Tuh. Ini harus dipahami. Jadi jangan melihat enak-enaknya saja. Makanya landasan kita dalil-dalil itu. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang yang ketika ingin mendapatkan jabatan, dia berusaha keras dan tekun untuk mendapatkannya, tetapi setelah dia berhasil memperoleh, bersikap malas, semuanya sendiri, tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Kemudian ada orang yang mengkritik, memberi nasihat, merasa tersinggung. Bagaimana sikap kita harus melakukan pada orang seperti itu, Pak? Ya seperti ajaran Rasulullah, kita selaku umat muslim itu saling mengingatkan dengan tangan, dengan tindakan, tidak hanya omong tok, juga dengan tindakan, dengan contoh, dengan teladan. Ingatkan tapi melakukannya ya tidak diikuti akhirnya. Ngelarang tapi kamu melaksanakannya gitu akhirnya nanti. Ya benar-benar ya, harus komitmen. Kemudian juga tidak bisa dilarang dengan tindakan, ya dengan ucapan, dinasihati dengan nasihat. Tidak bisa juga dengan doa, didoakan. Dan
dengan doa itu dalam hati itu adalah sebaik-baik peringatan. Itu kewajiban kita sesama muslim, sesama mukmin. Ini bagi pemimpin yang seperti itu, karena dia sedang merasa di atas, sedang merasa berkuasa, padahal tadi seperti saya sampaikan di materi awal tadi, jabatan, kekuasaan itu tidak selamanya. Lawang hidup aja hanya 1,5 jam di dunia ini. Itu yang bagi umurnya 60 tahun. Bagi yang di bawah 60 tahun, ya berarti hanya berapa? 15 menit. Yang 30-an tahunan hidupnya ya hanya berapa menit gitu. Karena 1000 tahun di akhirat itu kan, satu harinya di akhirat itu kan 1000 tahunnya di dunia. Jadi kalau dihitung kita ini umurnya 60 tahun, umat sekarang ini ya hanya 1,5 jam. Makanya istilah Jawa mau mampir ngombe hidup ini. Mampir ngombe itu kan tidak ada yang sampai berhari-hari ya. Pasti sebentar, paling lama ya 1,5 jam itu. Mampir minum di perjalanan, kita perjalanan hidup ini kan, di perjalanan di jalan mampir minum karena haus, panas, itu paling lama 1,5 jam. Mau mampir ngombe, istilah orang Jawa kan seperti itu. Tuh, jadi ya yang pemimpin-pemimpin juga harus sadar ini, manfaatkan kepemimpinanmu, jabatanmu, jangan jadikan perpecahan sesama muslim, mengadu domba sesama muslim, memfitnah atau termakan fitnah sesama muslim. Dahulukan tabayun atau konfirmasi jika ada informasi yang masuk. Menyudutkan, menyalahkan sesama muslim itu dipanggil, konfirmasi, bangun Islam terus semakin maju gitu. Sudah ada aturannya semua. Jangan kemudian langsung percaya karena bisikan kelompoknya, akhirnya memusuhi kelompok Islam yang lain atau teman sesama muslim. Ya, na'udzubillah ya. Oke, kemudian dari teman yang lain juga, bagaimana hukum harta benda yang kita tinggalkan setelah meninggal disalahgunakan oleh orang yang kita warisi? Gimana? Nah, ini sama dengan hal kita membeli pisau. Tujuannya kita jualan pisau tujuannya untuk baik-baik, untuk ngupas brambang, apalagi buah, kemudian kok disalahgunakan oleh yang membeli. Ini kan terlepas dari niat awal kita. Nah, kalau ini tentang warisan misalnya, hukum harta benda setelah meninggal disalahgunakan oleh orang kita warisi, nah ini bagaimana cara mendidik orang tua kepada anaknya? Apakah pendidikan yang baik-baik atau tidak? Kok sampai bisa disalahgunakan oleh anaknya? Nauzubillah. Makanya kita harus kewajiban mendidik pada anak istri yang laki-laki gitu kan, yang perempuan, seorang ibu madrasatul ula, madrasatul ula, seorang ibu itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya, mulai dari rahim sampai dia sekolah. Di rumah sering sama ibu kan gitu. Tuh. Makanya juga ada sebelum menjadi suami istri, menjadi ibu, menjadi bapak, itu kriteria memilih calon pendamping juga ada. Parasnya, hartanya, keturunannya itu dilihat ya kan? Dan yang paling penting dari ketiganya itu, parasnya, keturunannya, hartanya, adalah agamanya. Kalau agamanya baik, pasti nanti insya Allah pendidikan agamanya juga baik. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana jika uang hasil korupsi atau uang haram digunakan untuk perbuatan baik, Pak? Itu tadi ya, sudah itu nggak boleh. Jadi yang baik itu tidak bisa bercampur dengan yang tidak baik. Halal dengan haram itu tidak bercampur. Dari harta haram kok untuk berbuat baik tidak boleh. Nah, ini juga ada tanggapan dari teman-teman. Alhamdulillah bisa menambah wawasan hidup diskusi kita. Bagaimana status harta benda yang hanyut atau hilang karena musibah? Temuan berarti kan harta temuan. Kalau tahu pemiliknya dikembalikan. Kalau tidak tahu pemiliknya ya diumumkan. Sudah diumumkan, tidak ada yang merasa memiliki, menjadi hak milik penemu ya. Yang lebih baik lagi ya diwakafkan ke masjid,
ke pesantren, lebih manfaat untuk umum. Bagi penemunya yang orang tidak mampu ya boleh dimanfaatkan untuk keluarganya, untuk pribadinya boleh. Di balik harta melimpah ada tanggung jawab dan amanah yang harus ditunaikan seseorang. Bagaimana dengan orang telah diamanai harta benda namun tidak dapat tanggung jawab atas hartanya? Ya ini tugas sesama muslim saling mengingati, itu kan tujuannya ini. Karena manusia itu ya cenderung, sifat manusia itu lemah. Manusia itu cenderung kepada memenuhi hawa nafsunya. Tujuannya disitulah saling menasihati, saling mengingatkan itu. Kamu itu orang mampu loh gitu. Ayo ini saya mau cetak buku ini, saya punya buku tentang Islam mau cetak ini, ayo kamu sebagai donaturnya misalnya gitu. Cetak, nanti buku ini akan disebarkan ke perpus-perpus, ke masjid-masjid, dibaca oleh orang, menginspirasi orang, membuat baik orang. Ini menjadi dakwah, menjadi lahan dakwah kita. Saya sebagai penulis, kamu teman sahabatku sebagai orang yang diberi kelebihan harta, yang memodali untuk mencetak buku ini dan disebarkan untuk niatan dakwah. Semua indah kan jadinya, dapat amal jariah. Tidak hanya si pemilik buku, pembuat buku, tapi juga si yang membantu mencetakkannya, menyebarkannya. Tuh. Lagi-lagi itu tadi, harta itu nanti akan dipertanggungjawabkan, diminta tanggungjawabkan dari mana diperoleh. Walaupun halal, kemudian tapi pemanfaatannya tidak maksimal untuk menuruti hawa nafsu, beli mobil mewah banyak, beli rumah mewah banyak, padahal tidak ditunggu, tidak digunakan. Coba untuk membangun lembaga pendidikan, untuk bangun rumah sakit, untuk bangun masjid, untuk memberi beasiswa orang-orang yang tidak mampu, kurang mampu, mendirikan panti asuhan, itu lebih manfaat, menjadi amal jariah. Tuh, itu yang diberi kelebihan. Kalau diberi pas-pasan ya untuk anak istrinya saja cukup atau bahkan kurang kan, ya dahulukan kerabat terdekat, dahulukan keluarga dulu. Bagaimana jika seorang memiliki harta haram karena dengan hasil kejahatan, namun pada suatu hari dia bertobat, tidak pernah berbuat jahat lagi, tapi masih hidup dengan harta tersebut? Apakah ada keberkahan dalam hidupnya atau selamanya yang dimakan dari hasil pengembangan? Harus melepas diri. Nah, jadi tahu, sudah sadar, taubat, maka harta yang diperoleh dari haram tadi semua dilepas, diinfakkan, serahkan kepada badan amal, badan amil, badan harta, badan zakat. Mulai dari nol lagi, cari harta yang halal, berdagang, dan jangan malu. Di mana itu di TV itu kan ada kan mu'alaf yang jualan nasi kuning, menggratiskan bagi yang mampu boleh beli, terserah mau bayar berapa. Nah, terus uang penjualannya untuk bangun masjid. Dia punya misi 1000 masjid di seluruh Indonesia kan, itu kan bagus, baik, dan dia mengakui sendiri semakin berkah hidupnya, bukan semakin kurang, hartanya semakin tambah. Itulah namanya konsep berkah. Jadi kelihatannya sedikit tapi kok cukup, karena berkah itu konsepnya cukup, bukan banyaknya tapi cukupnya. Di Al-Quran itu kan tidak ada dikurangi hartanya, dilimpahkan hartanya. Berlimpah harta, cukup harta. Kemudian juga ada pertanyaan dari teman, mengetahui bahwa ada harta yang haram syubhat, bagaimana Pak cara kita menggunakan harta tersebut atau berhati dalam menggunakannya? Infakkan, wakafkan. Kalau tahu itu syubhat, wakafkan, gunakan untuk jalan Allah. Tuh. Mengumrohkan orang, mengumrohkan marbot gitu. Atau untuk menggaji marbot misalnya, untuk membantu beasiswa murid, siswa, gunakan untuk hal seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi, apabila sebuah sedekah itu berasal dari harta pinjaman yang sah, bagaimana menurut pandangan Bapak?
sodakoh tapi dari hasil pinjaman ya. Dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Sodakoh itu sunnah jika ada, tapi bayar pinjaman, bayar hutang itu wajib didahulukan. Jadi jangan bayar hutang tapi untuk sodakoh, ya kebalik namanya. Berhutang kok untuk sedekah. Lawang berhutang itu berarti tandanya dia tidak mampu. Tapi kok ingin sedekah dari hasil hutangnya, ya jangan, tidak boleh. Dahulukan yang wajib. Jadi sholat sunnah dulu, yang wajib malah ditinggalkan, ya tidak boleh. Senin Kemisnya rajin, Ramadannya malah tidak pernah puasa Ramadannya, kan kebalik itu namanya. Tuh ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan. Jika ada seorang dulunya pernah berbuat kesalahan, kemudian dipenjara, kemudian setelah keluar dari penjara bertaubat, tidak mengulangi lagi, tetapi memenuhi kebutuhan hidupnya dari sisa hasil kejahatannya itu, sama tadi ya. Tidak boleh, harus dipisah, harus dari nol lagi, karena sudah taubat kan, sudah ya pasti harus sadar itu. Oh, ini semua hartaku ini dari yang haram ini, beri masukan kepada anak istrinya, beri pengertian, ayo kita mau dari nol lagi untuk menggapai ridho Allah, keberkahan dari Allah. Ada kok itu, ada bagi yang bertaubat, bagi yang mu'alaf itu ada kok. Di Islamic Center itu ada pengarahannya, ada pendidikannya juga ada, intinya pengarahan lah. Ini sudah taubat, diarahkan, dihubungkan dengan pengusaha-pengusaha muslim yang sudah berhasil dulu, yang mu'alaf juga misalnya, nanti bekerja di situ. Ya benar-benar bertaubat, jangan kemudian mencuri lagi, ya, nanti dipenjara lagi, ya, berarti belum taubatan nasuha. Nanti kepercayaan orang sudah tidak percaya lagi, malah susah sendiri kan, nauzubillah. Izin bertanya Pak, dalam surat Al-Anfal 28, mengapa surat tersebut menjadi salah satu sebab dapat menimbulkan fitnah sebagai cobaan bagi manusia? Ya karena Al-Anfal itu kan surah Al-Quran. Al-Quran itu kan adalah Al-Furqan, petunjuk, Az-Zikro, sebagai pengingat, sebagai zikir, sebagai pengingat. Jadi Al-Quran itu adalah pengingat, pedoman hidup kita. Karena memang yaitu kalam Allah, itu firman Allah, tidak mungkin tidak mungkin salah. Jadi anak, harta, benda, jabatan itu semua adalah yang menimbulkan fitnah. Itu adalah semua adalah cobaan. Maka kita harus sabar menghadapi anak itu yang susah diatur, didoakan, diberi pengertian, diberi ilmu agama. Setelah itu ya pasrah sama Allah, tawakal. Sebaliknya, kita ini yang masih punya orang tua, sebagai anak ya harus patuh pada orang tua. Kita ini juga bakalan punya anak. Rekan-rekan mahasiswa ini kan semua nanti menikah, punya anak. Coba nanti tidak manut sama orang tua, membuat sedih orang tua. Nanti sampean yang juga menjadi orang tua, anak-anaknya tidak manut, membuat sedih sampean sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, gimana perasaannya? Kan tidak mau. Jadi kalau tidak mau seperti itu, ya jangan seperti itu juga kepada orang tua sendiri, kepada orang tua kita. Tuh. Itu nanti sadarnya itu pasti di akhir. Namanya penyesalan itu di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran, di akhir namanya penyesalan. Gitu. Maka kita harus berlandaskan dari ilmu-ilmu agama Islam itu. Oh, tidak boleh menyakiti orang tua, tidak boleh bantah orang tua, bahkan ngomong saja kan, wala taqul lahuma uffin. Nah, dalam Al-Baqarah itu kan berkata saja kepada orang tua tidak boleh. Itu apa? Saking menjaganya Islam. Ibu ini nyuruh terus, ibu ini kok tidak boleh terus sih, saya dilarang terus. Jadi kata-kata itu aja, atau bahasa majasnya itu balaghah itu menolak
perintah orang tua saja itu tidak dibolehkan, apalagi melawan, apalagi membuat sakit hati, menindas, menghina yang sudah tua renta, orang tua renta, na'udzubillah. Jangan sampai. Ingat, kalau tidak mau digitukan ya jangan digitukan gitu. Loh neng upload video namanya Pak D. Ya bariki karo mulai. Tuh ya. Jadi Al-Quran sebagai pengingat, Quran surah Al-Anfal ayat 28 itu ya. Memang harta, jabatan, anak itu kan juga harta itu. Coba sekaya apapun tidak punya anak, ya hampa hidupnya. Mau diwarisi kemana harta yang berlimpah itu? Nanti di hari tua siapa yang mengganti mengurus orang tua yang sudah lemah? Mau diurus pembantu, mau dibayar berapapun, tidak sepuas, tidak setulus anak kandung, anak dari darah daging. Mau diberi kepada orang lain, nah itu juga di dalil lain kan ingkota amaluhu ila bisalasin, terputus amal anak Bani Adam itu kecuali 3 perkara: ilmu yang manfaat, amal jariyah, dan doa anak yang soleh. Kalau yang kurang tidak berilmu, ya ilmunya tidak bisa dimanfaatkan, dia tidak kaya, tidak bisa beramal jariyah, tidak punya anak lagi, auzubillah, kan sungguh sengsara. Maka harta, anak, jabatan itu semua adalah fitnah, semua itu adalah kesenangan. Kan biasanya orang tua itu kan bangga-banggakan anaknya kan, oh anakku di sana ranking 1 ini, ya, karena itu kebanggaan, itu fitnah. Maka itu harus disadari. Ini ditegaskan dalam Al-Anfal ayat 28. Tuh, sampai nanti juga menjadi orang tua punya anak, itu harus dipahami itu. Apalagi ngomong seperti itu di depan orang yang tidak punya anak, itu sangat menyakitkan sekali. Apalagi ngomong seperti itu di depan anak yang terkenal anaknya nakal gitu kan, buat sedih orang tuanya. Wah, anak temanku anaknya baik-baik, anakku nakal-nakal, itu membuat sedih. Jangan. Buatlah bangga orang tua. Istiqomah kepada hal yang baik, kebaikan. Istiqomah. Misalnya Pak, istiqomah sholat duha misalnya. Itu aja kan orang tua tahu kan luar biasa senangnya. Istiqomah Senin Kemis, puasanya sunah-sunah itu diistiqomahkan, ditingkatkan. Halo, iki baksone sing di digowo. Ungu ta? Iki ora. Enggak. Wes. Tuh. Ini lagi ngajar, istri telepon terus ini. Kemudian juga pertanyaan, apakah kecintaan seseorang terhadap harta berpengaruh pada akidahnya? Sangat berpengaruh. Apakah itu makin baik atau semakin jelek? Tadi saya contohkan Fir'aun yang diberi harta, jabatan, menganggap dirinya Tuhan, na'udzubillah. Sebaliknya, orang yang diberi harta, jabatan, kekuasaan, bisa menguasai, bahkan menguasai jin dan manusia, Nabi Sulaiman, makin baik gitu. Apalagi misalnya yang menaklukkan Konstantinopel gitu kan, siapa itu? Muhammad Al-Fatih gitu kan. Nah, itu. Jadi pemimpin, jadi orang yang punya pengaruh, punya harta, untuk apa? Untuk jalan Allah, menggratiskan pendidikan, bangun lembaga pendidikan digratiskan untuk orang tidak mampu, gitu kan? Menjadi amal jariyah. Ya itu sudah, berarti selesai meluruskan hasil diskusi dari teman-teman terkait materi yang ke-11 ya, tentang Islam dalam masalah harta dan jabatan. Oke, kita teruskan untuk diskusi materi selanjutnya ya, tentang korupsi ya, yang ke-12 itu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum.